Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta menyimpan banyak rahasia yang sangat sulit diungkapkan oleh nalar manusia. Salah satunya mengenai beberapa tempat misterius di bumi yang keberadaannya masih rahasia. Menariknya, beberapa tempat tersebut tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Namun, manusia modern masih belum bisa menemukan beberapa tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Bahkan sudah banyak orang yang berusaha untuk menjangkaunya tempat misterius di bumi tersebut, tapi tetap tidak berhasil. Hal ini tentu saja bisa diterima dengan logika, karena bumi memiliki luas mencapai 500 juta kilometer persegi, dengan 30% daratan dan 70% lautan. Karena itu, luas daratan hanya mencapai 149 juta kilometer persegi dan masih banyak lokasi yang belum terjamah. Wilayah yang sampai saat ini belum banyak terjamah manusia adalah lautan, karena sebagian besar permukaan bumi tertutupi air. Nah, bagi sahabat yang masih penasaran dengan tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran, berikut ulasan selengkapnya. 1. Ainul Hayat. Ainul Hayat berarti air kehidupan, adalah salah satu konsep yang sering dikaitkan dengan mitos dan cerita dalam tradisi Islam. Meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, ide tentang air kehidupan ini terkait erat dengan kisah Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam yang ditemukan di dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82. Surat Al-Kahfi, salah satu surat dalam Al-Quran yang menyajikan sebuah kisah menarik tentang perjalanan Nabi Musa dalam pencarian pengetahuan. Kisah ini dimulai dengan Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mencari seorang hamba Allah yang memiliki ilmu khusus yang sering diidentifikasi sebagai Khidir. Khidir dikenal sebagai sosok misterius dengan pengetahuan yang luas dan pemahaman yang mendalam tentang rahasia-rahasia kehidupan. Nabi Musa tidak melakukan perjalanan ini sendirian. Ia ditemani oleh seorang pelayan muda yang menurut beberapa tafsir adalah Yusha bin Nun. Keduanya melakukan perjalanan panjang hingga mencapai sebuah tempat yang disebut pertemuan dua lautan, atau dalam bahasa Arab disebut Majma' al-Bahrain. Tempat ini memiliki makna simbolis yang mendalam, seringkali diartikan sebagai titik pertemuan antara dua aspek penting dari kehidupan. Selama perjalanan, Nabi Musa dan pelayannya membawa serta ekor ikan sebagai bekal. Namun, ketika mereka mencapai pertemuan dua lautan, terjadi keajaiban. Ikan tersebut melompat dari keranjang dan menghilang ke dalam air. Dan peristiwa ini bukanlah kebetulan belaka, melainkan tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka telah mencapai tempat yang ditentukan untuk bertemu dengan Khidir. Kehilangan ikan ini menandai akhir dari perjalanan mereka dari awal, dari sebuah petualangan spiritual yang baru. Dan setelah menyadari hilangnya ikan, Nabi Musa alaihissalam dan pelayannya kembali ke tempat di mana ikan tersebut hilang. Dan disinilah mereka bertemu dengan Khidir alaihissalam. Pertemuan ini sangat penting, karena Nabi Musa alaihissalam bertekad untuk belajar dari Khidir, meskipun ia menyadari bahwa ilmu yang dimiliki Khidir berada di luar pemahaman biasa. Khidir menerima Nabi Musa alaihissalam sebagai murid, dengan syarat bahwa Musa harus bersabar dan tidak bertanya tentang siapapun atau apapun yang dilihatnya hingga Khidir sendiri menjelaskan. Ini menguji kesabaran dan rasa ingin tahu Nabi Musa, serta menunjukkan bahwa pencarian pengetahuan seringkali membutuhkan pengorbanan dan juga kerendahan hati. Selama perjalanan bersama Khidir, Nabi Musa menyaksikan 3 peristiwa tampak aneh dan tidak masuk akal pada awalnya, yaitu yang pertama merusak perahu. Khidir melubangi perahu yang mereka tumpangi yang pada awalnya tampak seperti tindakan merusak. Kedua yaitu membunuh anak kecil. Khidir membunuh seorang anak kecil yang tampak sebagai tindakan kejam dan tidak adil. Yang ketiga yaitu membangun tembok. Khidir membangun kembali tembok yang hampir runtuh di sebuah desa yang tidak ramah dan tidak memberikan mereka makanan. Dan setelah setiap peristiwa, Musa tidak dapat menahan dirinya untuk bertanya tentang alasan di balik tindakan Khidir. Akhirnya Khidir menjelaskan bahwa semua tindakan tersebut memiliki tujuan ilahi yang lebih mendalam, yang tidak dapat dilihat pada pandangan pertama. Perahu dilubangi untuk menyelamatkannya dari tangan Raja Zalim yang akan merampasnya. Anak kecil dibunuh karena ia akan menjadi anak durhaka yang membuat orang tuanya menderita. Dan tembok dibangun kembali untuk melindungi harta karun milik anak yatim di desa tersebut. Dan beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa telaga Ainul Hayat adalah air kehidupan yang bisa menjadikan manusia hidup abadi, sehingga siapa saja yang berhasil meminum air ini, maka dia akan hidup selamanya sampai hari kiamat, atau sampai memohon untuk diwafatkan.
Kisah mengenai Telaga Ainulayat ini tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101. Dalam kitab suci umat Islam tersebut dijelaskan bahwa Ainulayat berada di tempat terbitnya matahari atau berada di sebelah timur, tapi sampai saat ini masih belum ditemukan. Sementara itu, dikisahkan Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Zulkarnain sempat mencari tempat tersebut selama kurang lebih 12 tahun. Dikatakan bahwa tempat tersebut sangatlah gelap, tapi tidak seperti malam hari, melainkan gelap karena dipenuhi dengan kabut asap. Yang kedua yaitu tembok Yajuj dan Majuj. Kisah misterius mengenai tembok besi raksasa yang dibangun oleh Raja Zulkarnain yang tidak lepas dengan keberingasan Yajuj dan Majuj, kaum perusak di muka bumi. Dikatakan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 93-97 bahwa tembok tersebut berada di antara dua gunung. Diceritakan bahwa Yajuj dan Majuj adalah manusia yang juga keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kehadiran tembok besi buatan Zulkarnain tersebut sampai saat ini masih menjadi misteri. Namun, tak jarang yang menyamakan bahwa tembok tersebut adalah tembok besar Cina. Selain itu ada pula yang meyakini bahwa lokasi tembok Yajuj dan Majuj berada di antara Samarkand dan India. Seperti yang diungkapkan oleh Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara ada celah semi di antara gunung batu. Yajuj dan Majuj adalah dua bangsa yang disebutkan dalam Al-Quran dan literatur Islam. Mereka sering digambarkan sebagai bangsa yang sangat kuat dan destruktif yang akan muncul kembali pada akhir zaman. Referensi utama tentang Yajuj dan Majuj dapat ditemukan di dalam Surat Al-Kahfi dan Surat Al-Anbiya. Dalam Surat Al-Kahfi ayat 83-98 diceritakan tentang seorang raja yang dikenal sebagai Zulkarnain. Allah memberinya kekuasaan yang besar dan kemampuan untuk menjelajahi berbagai wilayah di dunia. Selama perjalanannya ke arah timur dan barat, Zulkarnain sampai di antara dua gunung di mana dia bertemu dengan suatu kaum yang meminta bantuannya untuk melindungi mereka dari Yajuj dan Majuj. Zulkarnain memutuskan untuk membantu kaum tersebut dengan membangun sebuah tembok yang kuat antara dua gunung, menggunakan campuran besi dan tembaga yang dilebur. Tembok ini dibangun untuk menahan Yajuj dan Majuj, mengurung mereka di balik penghalang tersebut, sehingga mereka tidak bisa menyebarkan kerusakan di bumi. Dan berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan kisah ini. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan, manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Quran Surat Al-Kahfi ayat 94-95. Tembok yang dibangun oleh Zulkarnain berfungsi sebagai penghalang yang kuat, membuat Yajuj dan Majuj tidak dapat mendakinya atau membuat lubang di dalamnya. Ini memberikan perlindungan bagi kaum yang tinggal di sekitar daerah tersebut dari ancaman Yajuj dan Majuj. Berbagai tafsir dan interpretasi telah diajukan oleh ulama mengenai identitas dan lokasi tembok Yajuj dan Majuj. Beberapa tafsir mengaitkan Yajuj dan Majuj dengan bangsa-bangsa nomaden di Asia Tengah yang dikenal karena serangan dan invasi mereka. 3. Jabal Khawf. Tempat misterius selanjutnya adalah Jabal Khawf. Dikatakan, ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat gunung Jabal Khawf yang tampak sangat indah. Sinarnya biru, membelah angkasa sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan gunung tersebut. Dalam tafsir Al-Alusi, Jabal Khawf ini digambarkan sebagai sebuah gunung yang tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya. Hanya orang-orang pilihan yang dapat melihatnya, dan gunung ini jarang diketahui oleh manusia. Jabal Khawf diyakini sebagai gunung raksasa yang mengelilingi dunia. Dalam beberapa versi cerita, gunung ini terbuat dari zamrud hijau yang memberikan warna biru pada langit ketika dilihat dari kejauhan. Jabal Khawf sering digambarkan sebagai tempat yang sangat sulit dijangkau, tersembunyi di balik misteri dan mitos. Jabal Khawf sering disebut dalam literatur Islam klasik dan cerita Sufi. Banyak penulis Sufi seperti Ibnu Arabi dan Rumi menyebut gunung ini dalam karya mereka, menggunakan Jabal Khawf sebagai simbol dari pencarian spiritual yang mendalam dan perjalanan menuju pencerahan. Dalam cerita ini, gunung ini sering dianggap sebagai tempat tinggal makhluk gaib dan roh-roh yang suci. Jabal Khawf tidak hanya dianggap sebagai tempat fisik, tetapi yang memiliki makna algoris yang mendalam. Dalam banyak cerita Sufi, Jabal Khawf
melambangkan puncak spiritual yang harus dicapai oleh seorang pencari kebenaran. Perjalanan menuju Jabal Khawf adalah simbol dari perjuangan batin dan pencarian jiwa yang harus dilakukan untuk mencapai kebijaksanaan dan kedekatan dengan Tuhan. Meski banyak spekulasi, lokasi sebenarnya dari Jabal Khawf tetap menjadi misteri. Beberapa teori mengaitkan Jabal Khawf dengan pegunungan yang ada di dunia nyata, seperti pegunungan Kaukasus atau Himalaya. Namun, tidak ada bukti konkret yang mengonfirmasi lokasi geografisnya. Misteri ini menambah daya tarik dan keajaiban dari Jabal Khawf, mendorong banyak orang untuk terus mencari dan merenungkan keberadaannya. 4. Sumur Barhut. Beberapa tempat yang ada di muka bumi ini masih menyisakan misteri, termasuk Sumur Barhut. Tempat misterius satu ini diyakini bukan digali oleh manusia, tapi dengan bantuan bangsa jin. Tempat misterius di bumi ini dikatakan sebagai sumber yang paling buruk di dunia karena tempat berkumpulnya roh orang kafir. Barhut sendiri adalah legenda yang masih banyak diperdebatkan sampai saat ini, termasuk apakah menjadi tempat disimpannya roh orang kafir atau bukan. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir yang bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Sumur ini dikenal sebagai sumur terkutuk atau sumur paling menyeramkan di dunia dan memiliki diameter sekitar 25-30 meter dari kedalamannya yang belum sepenuhnya diketahui. Meskipun beberapa laporan menyebutkan bahwa kedalamannya mencapai ratusan meter, struktur sumur ini terdiri dari batu-batu besar yang tampak alami dengan dinding yang curam dan gelap. Menurut berbagai legenda dan cerita rakyat, Sumur Barhut adalah tempat yang dihuni oleh jin dan makhluk gaib. Banyak orang percaya bahwa sumur ini adalah salah satu pintu menuju dunia bawah tanah atau alam gaib. Beberapa kisah juga menyebutkan bahwa sumur ini adalah tempat pembuangan roh-roh jahat dan tempat berkumpulnya arwah yang terkutuk. Sejarah Sumur Barhut dipenuhi dengan cerita-cerita yang mistis. Salah satu legenda yang mengatakan bahwa sumur ini digali pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menahan jin-jin yang memberontak. Versi lain menyebutkan bahwa sumur ini adalah tempat di mana kaum Ad atau bangsa kuno yang disebutkan dalam Al-Quran dibinasakan. Nama Barhut sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat tinggal yang terbuang. Banyak penduduk setempat dan pengunjung yang mengaku mengalami kejadian aneh di sekitar Sumur Barhut. Beberapa orang melaporkan mendengar suara-suara aneh, jeritan, dan gemuruh dari dalam sumur. Ada juga yang merasa tidak enak badan atau merasakan energi negatif saat mendekati sumur ini. Kejadian ini menambah aura misterius dan menyeramkan yang melingkupi Sumur Barhut. Meskipun banyak cerita menakutkan tentang Sumur Barhut ini, ada beberapa penelitian yang mencoba mengungkap misteri di balik sumur ini. Dan penelitian ilmiah menunjukkan bahwa sumur ini mungkin terbentuk secara alami melalui proses geologis yang sangat panjang. Beberapa tim peneliti telah mencoba menjelajahi kedalaman sumur ini, namun belum ada yang berhasil mencapai dasarnya, menambah misteri tentang apa yang sebenarnya ada di dalamnya. 5. Pulau Dajjal. Dajjal adalah makhluk Allah Ta'ala yang memiliki kekuatan besar di muka bumi. Dajjal akan muncul di akhir zaman, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat dibelenggu Dajjal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang kerabat Nabi bernama Tamim mengatakan bahwa ia tersesat di suatu pulau yang terdapat binatang berbulu lebah dan seorang pria dibelenggu. Lokasi itu, kata Tamim, berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Terkait hal tersebut, beredar anggapan bahwa keterangan Tamim merujuk pada Pulau Socotra. Pulau Socotra ini terkenal karena keanekaragaman hayati yang luar biasa dan flora serta fauna yang tidak ditemukan di tempat lain. Tamim Ad-Dari, ia terkenal dengan kisah perjalanannya yang disebut Hadis Al-Jasasa, sebuah cerita yang penuh dengan elemen misteri dan supranatural. Tamim Ad-Dari menceritakan pengalamannya dalam sebuah perjalanan laut yang membawanya ke sebuah pulau yang penuh dengan keanehan. Dalam kisah ini, Tamim dan sekelompok pelaut terdampar di sebuah pulau yang tidak dikenal setelah terombang-ambing di lautan selama sebulan. Di pulau tersebut, mereka bertemu dengan makhluk berbulu yang disebut Al-Jasasa, yang membawa mereka kepada sosok yang terikat bernama Al-Masih Ad-Dajjal atau Antikristus dalam eskatologi Islam. Meskipun hadis Al-Jasasa tidak menyebutkan nama pulau secara spesifik, banyak ulama dan peneliti yang mengaitkan cerita ini dengan Pulau Socotra. Pulau ini dianggap sebagai kandidat yang mungkin karena lokasinya yang terpencil dan lingkungan yang aneh serta misterius. Keanekaragaman hayati yang unik dan pemandangan alam yang eksotis di Socotra juga menambah daya tarik dan spekulasi tentang kaitannya
dengan kisah Tamim Ad-Dari. Pulau Socotra dikenal sebagai Galapagos dari Samudra Hindia karena flora dan fauna yang luar biasa unik. Beberapa spesies tumbuhan yang hanya ditemukan di Socotra, termasuk pohon darah naga, yang dikenal dengan getah merahnya yang menyerupai darah. Bahkan pohon ini hanya ada di Pulau Socotra saja, yang jumlahnya sangat banyak. Keberadaan pohon darah naga pun sudah ada selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Bentuknya menyerupai jamur yang sangat besar. Bahkan ketika melihat pohon ini, kamu seperti sedang membayangkan tengah berada di dalam sebuah film-film fiksi atau dunia sihir, seperti Harry Potter. Kenapa disebut darah naga? Iya, karena pohon ini memiliki getah yang warnanya merah. Namun getah itu dipercaya ampuh untuk menyembuhkan berbagai penyakit, serta menjadi bahan pewarna. Yang kedua yaitu pusat perdagangan kuno. Pulau Socotra dahulunya adalah pusat perdagangan kuno bagi orang-orang dari Roma, Yunani, dan juga Mesir. Mereka menjual obat-obatan seperti kemenyan dan resin merah yang dikenal dengan darah naga untuk pewarna dan obat. Kesemuanya diambil dari tumbuhan yang bernama pohon darah naga itu. Di Pulau Socotra terdapat juga kabut misterius. Di saat musim hujan tiba, Pulau Socotra mendapatkan curah hujan yang sangat banyak di sekitar pegunungan pesisir. Hal itulah yang membuat munculnya kabut tebal di pesisir. Sedangkan untuk suhunya stabil selama sepanjang tahun, yakni mulai dari cukup sejuk sampai panas. Jadi, kapan saja sahabat datang ke pulau itu, maka kemungkinan besar bisa menyaksikan kabut misterius tersebut di lepas pantai. Terlepas dari julukan Pulau Socotra sebagai tempat persembunyian Dajjal, alangkah baik kita sebagai umat Islam mengetahui ciri-ciri dan tempat munculnya Dajjal. Fakta terakhir dari Pulau Socotra adalah dipercaya jadi tempat sembunyinya Dajjal. Jika menilik kembali isi Al-Quran maupun hadis yang membahas tentang Dajjal, hal itu tidaklah dijelaskan dengan detail dari mana datangnya Dajjal. 6. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah, harta yang melimpah ruah, sehingga dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman dibangun dengan menerapkan teknologi pada masanya. Istana Nabi Sulaiman dikenal dengan Solomon Temple atau Istana Kuil Sulaiman. Menurut keterangan dalam ayat Al-Quran, surat An-Naml ayat 44 dikatakan bahwa Temple of Solomon sangat megah. Siapa yang datang ke sana akan terkesima. Sepeninggalnya Sulaiman, istana itu hancur bukan karena runtuh, tapi diruntuhkan orang Yahudi yang sombong dan angkuh, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 4-7. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang satu hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang satu hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyeramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Sebagaimana dikisahkan Al-Quran, Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Karena itu, ia terus berusaha memperluaskan wilayahnya. Suatu ketika, saat ia mengumpulkan seluruh makhluk, dirinya tidak mendapati burung hudhud. Karena itu, ia memerintahkan burung hudhud agar memberikan alasannya, sehingga ia tidak datang pada hajatan yang sedang dilakukan Sulaiman alaihissalam. Tak berapa lama kemudian, datanglah burung hudhud dan memberikan sebuah kabar bahwa ada sebuah kerajaan yang besar dan dipimpin oleh seorang ratu di daerah Sabah yang terletak di Yaman Selatan. Tertarik dengan cerita hudhud, Sulaiman kemudian meminta kepada salah satu yang hadir untuk berkenan mengecek kebenaran kisah hudhud dan mengirimkan surat pada Ratu Sabah yang bernama Bilqis. Setelah menerima surat Sulaiman, Ratu Sabah pun lantas mendatangi kerajaan Sulaiman yang terletak di Yerusalem sekarang. Sebelum Ratu Sabah tiba di kerajaan Sulaiman, ia menanyakan kepada para pembesarnya, siapakah di antara mereka yang sanggup memindahkan istana Ratu Sabah ke kerajaan Sulaiman. Jin Ifrit mengatakan bahwa dirinya sanggup melakukannya sebelum Sulaiman beranjak dari tempat duduknya. Quran Surat An-Naml ayat 39. Lalu, salah seorang lainnya yang memiliki keluasan ilmu pengetahuan menyatakan sanggup memindahkan istana Ratu Sabah sebelum Sulaiman mengedipkan matanya. Quran Surat An-Naml ayat 40. Sulaiman pun bersyukur
atas karunia tersebut karena berhasil membawa istana Ratu Bilqis sebelum ia datang. Sulaiman lalu memerintahkan anak buahnya, konon para jin, untuk mengubah sedikit istana Ratu Saba tersebut. Selanjutnya, ketika Ratu Saba tiba dan ditanyakan Sulaiman, apakah istananya serupa dengan istana yang terletak di samping istana Sulaiman, Ratu Bilqis pun mengakuinya. Namun, adanya perubahan dan melihat kehebatan bangunan istana yang terbuat dari kaca itu, membuat Ratu Bilqis mengangkat sebagian pakaiannya hingga terlihatlah kedua kakinya. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapnya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Bilqis, ya Tuanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat An-Naml ayat 44. Catatan sejarah mengungkapkan pertemuan Sulaiman dengan Ratu Saba berdasarkan penelitian yang dilakukan negeri tua Saba di Yaman Selatan. Penelitian yang dilakukan terhadap peruntuhan mengungkapkan bahwa seorang ratu yang pernah berada di kawasan ini hidup antara 1000 hingga 950 sebelum Masehi dan melakukan perjalanan ke utara atau ke Yerusalem. Menurut sebagian riwayat, Saba adalah julukan yang diberikan kepada raja-raja yang memerintah di Yaman Selatan. Berdasarkan keterangan Al-Quran ataupun kisah-kisah yang terdapat dalam versi Yahudi dan Nasrani, Sulaiman atau Solomon memiliki kerajaan yang sangat istimewa. Kerajaannya dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat maju di masanya. Di istananya terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga yang mengesankan bagi semua yang menyaksikannya. Pintu gerbang istana terbuat dari gelas. Penyebutan Al-Quran mengenai Ratu Bilqis yang menyingkapkan pakaiannya karena mengira hal itu adalah air, dan ternyata kaca menunjukkan hal itu. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan nama Solomon Temple atau Istana Kuil Sulaiman. Dalam literatur bangsa Yahudi, saat ini keberadaan Istana Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan Wailing Wall atau tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya Istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.